ada kurang lebih 9 peserta ya, semakin sedikit ya, mungkin yang lain masih ada acara ya. Kita tunggu saja. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Oke, gimana di weekend ini? Ini adalah pertemuan terakhir ya dengan Kak Ridwan. Semoga nanti bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Jadi bisa sangat dimaksimalkan dengan baik ya berkaitan dengan materi ANSIS dari awal sampai dengan pertemuan 8 ini. Begitu. Oke, ada yang mau kasih komentarnya di kolom chat mungkin atau reaction aja juga cukup. Masih semangat nggak? Ini masih panjang yang MEB 9-nya gitu. Jadi aku berterima kasih sekali ke teman-teman yang masih stay untuk join gitu ya. Minggu depan ada kelas profesional, 2 minggu lagi baru ke kelas SolidWorks Certification. Gitu. Jadi sayang banget kalau semangatnya di titik ini sudah menurun kayak gitu. Kayak gimana, masih tetap semangat? Kalau semangat nanti akan segera dimulai dan aku serahkan ke Kariduan ya. Kalau enggak, nggak boleh-boleh ini. Oke, boleh dibantu reaction-nya teman-teman? Semangat, oke. Oke, thank you Kak Bima ya. Oke, saya rasa Kak Bima ini adalah perwakilan dari seluruh peserta. Oke, kalau gitu langsung saja karena Kak Ridwan juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Oke, kelas saya serahkan ke Kak Ridwan. Silakan. Terima kasih, Kak. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya. Oke. Nah, baik teman-teman, ini pada kesempatan kali ini ya, ini bakalan jadi topik terakhir kita. Tapi itu apa seperti yang juga udah aku bilang kemarin, ini bakalan ada satu topik tambahan lagi dikit teman-teman, yaitu adalah bagaimana caranya kita memodelkan heat induced buckling nantinya teman-teman ya. Terus emang kalau yang untuk hari ini kita bakal bahas itu lebih tepatnya ke kontak tool ya, atau itu bagaimana misalnya kalau kita punya part itu berinteraksi satu sama lain gitu di ANSYS gitu teman-teman. Nah, baik. Terus ini kalau untuk yang di topik kita yang paling terakhir ini kita bakalan agak banyak agak banyak membahas sedikit ya. Itu adalah tentang eh, ini teman-teman, tentang kontak tool pastinya. Nah, tapi ini yang untuk kontak tool itu sendiri. Nah, ini kita pada dasarnya teman-teman. Nah, ini kita tugas kita tuh intinya tuh adalah mengadjust gitu. Bagaimana bentuk interaksi nantinya itu antara dua part atau lebih gitu. Nah, itu kenapa kita butuh mendefinisikan kontak tool. Nah, waktu kita tuh pengen mensimulasikan banyak part gitu teman-teman. Nah, itu ba- bakalan ada banyak displacement yang terjadi gitu. Nah, jadi dari displacement yang terjadi itu, nah dia tuh arahnya kalau nggak kita kontrol arah dari displacement itu, nah arah itu bisa ngacak-ngacak banget teman-teman gitu. Nah, itu sangat berbeda gitu kalau kita cuma mensimulasikan satu part doang gitu. Nah, itu yang mana di satu part itu aja nantinya itu akan nggak membutuhkan kontak tuh sama sekali gitu. Nah, oleh oleh karena itu ya ini juga jadi bagian yang penting teman untuk melihat reaction gitu ya dari beberapa part waktu mereka tuh berinteraksi gitu satu sama lain, dan oleh karena itu juga harus kita definisikan gitu teman-teman. Oke. Nah, jadi itu dari ANSYS itu di bagian mekanikalnya itu sendiri dan teman itu ada 5 jenis kontak tool gitu, atau ya 5 jenis bentuk interaksi gitu, baik itu yang interaksinya tuh yang linear atau yang non linear. Nah, jadi waktu kita membahas kontak tool ini itu pada dasarnya adalah kita membahas ya teman-teman, itu adalah degree of freedomnya gitu dari dua benda yang berinteraksi gitu. Ini apa juga seperti gambar yang
aku dapat ya ini kemarin ini gambarnya cukup interaktif ya. Kalau kita apa nih? Kalau kita membahas kontak tool dalam bentuk degree of freedom. Nah, ini ada 5 kan ya, yang pertama bounded, no separation, frictionless sampai frictional. Nah, ini yang bikin bedanya itu ya balik lagi ke degree of freedom-nya tadi, teman-teman. Dia kan kalau ada dua part gitu yang berinteraksi, teman-teman ya. Dia tuh bisa ngangkat, bisa nge-slide, sama dia tuh bisa nge-neken. Nah, tapi kalau untuk yang menekan ini apa sampai ke dalam atau penetration ini, nah ini kita harus mensimulasikannya itu mana itu apa nggak mencakup ya dalam topik untuk analisis fundamental kita. Nah, eh terus kalau untuk yang dino separation ini apa juga seperti yang bisa teman-teman lihat lah. Ini dia tuh yang bisa terjadi itu hanya satu movement doang, yakninya tuh frictionless sliding gitu. Nah, ini apa kenapa dia tuh dibilang frictionless? Ya, karena kita di ANSYS pun juga bisa mendefinisikan koefisien gesek gitu. Jadi kalau yang frictionless sliding itu nilai koefisien geseknya itu nol, teman-teman. Nah, terus kalau untuk yang frictionless yang di seperti ini. Nah, dia tuh bisa ngangkat nanti itu kalau ada dua apa kalau ada dua part gitu yang nantinya berinteraksi dan juga bakal bisa nge-slide teman-teman, tapi no penetration lagi. Nah, terus kalau yang rough ini teman-teman, dia cuma bisa ngangkat doang nantinya ini. Nah, terus kalau yang untuk frictional ya ini apa juga sesuai lah teman-teman dengan namanya. Yakninya ini kalau dengan frictional itu bakalan ada gerakan sliding juga, tapi kita mempertimbangkan satu variabel lagi, yakni itu nilai dari koefisien gesek. Nah itu pasti kita udah pernah belajar lah apa semuanya untuk range dari nilai untuk yang nilai dari koefisien geseknya itu tuh. Nah, terus yang berikutnya juga teman-teman ya, kalau untuk yang di friksional ini kalau misalnya kita lihat lagi nih panahnya, ini yang untuk ke panah atas atau ini tiap dia mengizinkan adanya separasi kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Oke, nah ini lima bentuk kontak ya yang nanti itu bakal berguna banget lah bagi kita untuk mensimulasikan juga part-part gitu atau kita pengen memberikan interaksi antara dua part atau lebih teman-teman gitu. Karena ya dari awal itu kita cuma fokus ke satu part. Nah, ini kita coba untuk memperkenalkan juga ya, ini bagaimana bentuknya jika ada dua part yang berinteraksi gitu teman-teman. Baik teman-teman, nah ini ada ya salah satu contoh ya, ini kita ada dua plat misalnya gitu ya. Nah ini yang platnya, ini kita bikin bentuknya itu adalah dengan bonded dan no separation. Nah maksudnya itu bagaimana kalau bonded, ya dia zero degree of freedom, kalau yang no separation itu cuman satu degree of freedom aja nih. Ya ke slide doang gitu teman-teman ya. Oke, nah ini kira-kira caranya kita memodelkannya bagaimana? Oke, baik. Ini kita bakalan coba masuk ke Ansys dulu, teman-teman. Oke, sebentar. Ini aku juga kirim partnya sekalian, teman-teman ya. Oke, itu untuk partnya udah dikirim, teman-teman. Sip.
Oke. Nah, untuk mensimplifikasi ya, untuk permodelan kita ini, teman-teman, jadi biar dia tuh cukup simpel ya. Ini kita bakalan pakai yang ANSYS static structural, ya biar waktu komputasinya juga lebih cepat, teman-teman. Nah, ini yang seperti biasa, teman-teman ya, kita import dulu si geometrinya, yang 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 si plate tadi yang sudah dikirim tadi. Nah, yang berikutnya ini kita bisa langsung buka aja untuk modelnya atau ANSYS mechanical-nya. Oke, sip. Nah, pada bagian topik kontak tool ini, teman-teman ya, kita bisa fokus saja ke bagian yang di pojok kiri atas kita ini, atau yang di outline-nya ini, teman-teman. Nah, ini kan kalau misalnya teman-teman lihat nih, yang di bagian outline-nya ini ini kan ada kontak nih. Nah, kontak ini, nah ini bisa nih teman-teman lihat nih, dia tuh bakalan langsung by default dari ANSYS-nya, dia bakalan menunjukkan interaksi gitu antara dua plat ini gitu. Nah, ini yang pertama tuh ada kontaknya, dan yang kedua tuh ada targetnya. Nah, ini yang by default pada ANSYS-nya, dia tuh menempatkan kontaknya itu adalah pada bagian bawah, dan targetnya itu pada bagian atas gitu. Dan yang aku rasa ini nggak ada yang perlu kita ubah-ubah juga, karena untuk auto definitionnya bagi yang dari ANSYS-nya untuk kasus kayak ini juga udah benar gitu, teman-teman ya. Oleh karena itu ini udah kita biarkan aja gitu. Oke, nah, nextnya itu, teman-teman, ini kalau misalnya teman-teman lihat, in case ya, kalau dari teman-teman pengen ubah, ini bisa langsung diubah aja nanti itu pada bagian sini. Pada bagian sini kalau teman-teman pengen pengen ubah kontaknya atau targetnya. Nah, itu cara membedakan kontak atau targetnya itu bagaimana? Nah, dia tuh pada dasarnya, teman-teman, itu adalah satu kesatuan aja gitu ya. Tapi itu apa, untuk membedakan apa nih, untuk membedakan penamaannya itu dari ANSYS, dia tuh memberikan ya nama variabel itu kontak sama target gitu. Tapi itu yang paling pentingnya kita cukup tahu aja gitu. Ini part yang pengen kita simulasikan itu dia udah berinteraksi atau belum gitu. Nah, karena nantinya kalau dia tuh nggak berinteraksi partnya, teman-teman, ini yang untuk connection-nya ini tuh singkatnya, tanda tambahnya ini nggak bakal bisa teman-teman klik gitu, karena partnya misah gitu. Karena misah, ini nggak bakal bisa kita define nantinya bentuk kontak yang seperti ini, teman-teman. Oke, nah yang berikutnya itu adalah, nah kita fokus aja ke bagian definition yang ada di baris tab ini, teman-teman. Nah, ini kan kalau misalnya teman-teman lihat untuk yang di baris tab ini ada bounded namanya, teman-teman ya. Nah, ini bonded ini itu adalah settingan kontak by defaultnya dari ANSYS-nya, karena ada dua part yang berinteraksi tadi gitu. Nah, terus ini juga ada no separation, frictionless, rough, sama sampai frictional. Nah, ini bakalan kita coba satu persatu, tapi kalau kita lihat apa dari case study kita ini, kita pengen coba bahas dulu ya untuk kontak yang bonded dan no separation. Kira-kira bentuknya seperti apa gitu. Nah, oke. Ini kita coba pindah ke yang lebih dalam dulu, teman-teman. Ini seperti biasa untuk mesh-nya, ini kita harus bikin secara bagus. Oke, ini untuk mesh-nya udah kita define. Ini kita nggak perlu bikin mesh-nya yang bagus banget ya. Meskipun ini ada dua part yang ya apa, yang berinteraksi, teman-teman ya. Tapi ini kan menunjukkan zero gap gitu. Nah, karena ada tuh zero gap ya, kita nggak perlu banget untuk mempertimbangkan mesh-nya itu apa se-fine mungkin gitu. Nah, karena emang ada di beberapa kasus, teman-teman, kalau untuk
benda yang ada gapnya gitu dan kita pengen hasilnya itu yang lebih akurat teman-teman ya, atau untuk mempertahankan matriksnya biar jangan bermasalah. Ini untuk mesh-nya kita bisa perkecil atau pada bagian sini loop-nya kita naikin aja gitu. Biar mesh-nya itu auto adjust gitu teman-teman. Nantinya kalau ya ada teman-teman dapat kasus ya yang ada gap gitu antara dua benda yang punya kontaknya gitu, yang berinteraksi gitu. Oke teman-teman, ini yang berikutnya itu adalah seperti biasa ini kita bikin aja ya ini kayak cantilever beam untuk mensederhanakan permodelan teman-teman. Nah, terus yang berikutnya itu adalah, nah kita kagak bakalan pakai force dulu. Kita coba nanti tuh pakai si displacement. Nah, tapi ini untuk di end time step-nya kita bikin aja di 3 second agar ya kita bisa bikin apa nih sedikit perubahan skema lagi itu teman-teman. Nah, nantinya waktu kita mensimulasikannya. Oke, sip. Nah, ini kita coba ya yang di bagian sini kita berikan dis displacement. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat ya, ini yang di bagian originnya ini sendiri, teman-teman. Nah, kita kalau memberikan displacement nantinya itu based on origin, teman-teman. Nah, yang di kursor aku ini. Nah, biar kita mempermudah juga, teman-teman ya. Ini kita pindahkan aja dulu yang X sama Y-nya, karena kita pengen pakai yang X sama Y ya. Kita pindahkan aja ke tabular. Terus yang Y-nya itu juga jadi tabular. Oke, nah terus apa yang berikutnya? Ini kita bikin aja jadi 3 second ya. Ini konsep kita menambahkan waktunya mirip banget teman-teman waktu kita bahas ya tentang transient analysis. Oke, nah yang berikutnya itu adalah kita pengen coba dulu nih untuk mensimulasikan kalau bond itu kontaknya seperti apa gitu. Nah ini yang perlu kita lakukan adalah teman-teman ini kita make sure jenis kontaknya itu adalah bonded. Nah ini udah bonded. Terus yang berikutnya itu adalah ini kita coba pada detik pertama kita kasih displacement 1 mm, detik kedua 1 mm, ke Y, detik ketiga kita coba kasih 1 mm juga. Kira-kira bakal seperti apa bentuknya. Nah ini jangan lupa teman-teman, karena kita berbicara tentang kontak ya, kalau kita mensimulasikannya itu via ANSYS mechanical, ini lebih lebih baik kita on-kan saja gitu. Karena kontak itu oke. Ini karena kontaknya bonded teman-teman ya, kita nggak bakal apa melihat adanya movement apapun karena ini kayak klaim lah gitu ya. Nah, tapi yang perlu kita notice pada bagian sini dari dua part ini stresnya itu terdistribusi lah gitu, ke dari ujung sini ke ujung sini gitu. Stres yang disebabkan oleh displacement tadi gitu teman-teman. Nah, berikut kontak yang kita ubah gitu. Misal ini kontak itu kita ganti jadi yang satu lagi, no separation. Nah, kalau kita lihat teman-teman yang di no separation itu dia mengizinkan jadi motion. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari data displacement ya, kalau kita pengen adanya sliding teman-teman, berarti untuk yang di X-nya ini perlu kita berikan apa, displacement juga gitu ya. Nah, oleh karena itu ini kita coba aja untuk yang gue ini kiri aja. Nah, dengan untuk tabular datanya. Nah, terus yang di X-nya ini awalnya kita kasih 0 dulu.
pada detik pertama, terus pada detik kedua kita kasih satu, pada detik ketiga kita kasih min satu, pada detik kedua kita kasih min satu, pada detik ketiga kita kasih satu lagi. Nah, kira-kira bentuknya bakalan seperti apa? Nah, ini kita coba lagi untuk nge-solve. Oke, ini kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini ada sedikit displacement yang terjadi, teman-teman. Nah, ini slide apa slide sedikit. Nah, ini dia juga mempengaruhi displacement yang terjadi pada si plat yang di bagian bawahnya, gitu. Nah, kurang lebihnya nantinya tuh bentuknya bakal jadi seperti ini, teman-teman. Maaf, teman-teman. Putus. Sorry. Oke, ini kita coba lanjutkan lagi dikit. Maaf banget, teman-teman, wifi-nya agak nge-lag tadi. Oke, teman-teman, kontak yang kita rubah tadi, teman-teman, ini dia bakalan ada displacement yang terjadi gitu pada y-axis-nya, pada x-axis-nya. Oke, nah ini untuk bagaimana teman-teman ya caranya kita untuk apa untuk memodelkan ya interaksi antara oleh karena itu yang untuk kasus bonded sama apa tadi kasusnya bonded sama no separation ini ada baiknya ini teman-teman coba juga biar juga eh, bisa ya apa untuk bikin permodalannya ini terutama yang untuk menggunakan tabular data ini teman-teman. Kalau bonded dengan no separation tadi selama 10 menit ya teman-teman ya. 7 deh, biar 10 bola. Jika ada kendala boleh dikawal. Oke,
Oke, baik teman-teman. Ini berarti kalau nggak ada pertanyaan ya untuk yang apa namanya, untuk yang bonded dan no separation ini aku asumsikan ini dari teman-teman semua udah paham. Nah, yang berikutnya ini aku pengen lagi nih dari teman-teman ini bikin satu case study lagi yang mana ini masih berkaitan nih dengan kontak tool yang udah kita bahas tadi teman-teman. Nah, ini kita berikutnya itu bakalan bikin ya. Ini bagaimana jika kontaknya itu frictional atau frictionless, teman-teman. Nah, ini kita anggap aja kalau untuk yang di frictionalnya itu ke gesek-nya, ini kalau untuk geseknya itu sama dengan di 0,2, teman-teman. Nah, ini kira-kira kita memodelkannya bakalan seperti apa gitu. Nah, ini kalau untuk konsepnya teman-teman, nah, ini mirip banget. Ini tipe kontaknya beda. Dan nanti itu ini bakalan kita bahas juga. Tapi aku pengen ini kan karena dia mirip banget ya, pada dasarnya teman-teman ya. Aku pengen dari teman-teman coba dulu ini kira-kira bagaimana kita memodelkannya untuk yang frictional dan juga yang frictionless. Nah, ini untuk waktunya, ini karena case tadi yang pertama lah yang bakal kita bahas pada hari ini, teman-teman. Jadi ini untuk waktunya, teman-teman, ini seperti biasa di 15 menit aja. Oke, teman-teman. Ini untuk partnya sama dan yang tinggal apa dan yang berbeda itu adalah tipe kontaknya. Ini kira-kira nanti itu bentuk interaksinya bakalan seperti apa. Nah, boleh teman-teman coba dulu untuk memodelkannya mulai dari sekarang teman-teman ya, selama 15 menit. Kalau untuk frictionless ya Mas Bima ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat Mas ya, kalau untuk yang di frictionless Mas, nah ini kita bisa pakai yang tadi Mas Bima, pakai sumbu X atau sumbu Z. Nah, terus kalau misalnya pengen ada apa, pengen ada apa tuh bahasanya, pengen ada pergerakan yang apa yang menggambarkan adanya separation Mas Bima itu nanti itu yang di tabular datanya itu Mas Bima juga bisa nanti itu Mas tambahkan juga untuk yang Y aksisnya Mas gitu. Jadi ringkasnya Mas dia bisa gerak ke X, ke Z atau ke Y gitu. Nah, tapi Mas Bima ini untuk apa ya? Kita apa untuk menyederhanakan model ya Mas Bima ya. Ini aku juga juga baru ingat pergerakannya itu kita batasi untuk apa untuk permodelannya pergerakan eh, pergerakannya kita batasi untuk X dan Y aksis saja Mas Bima gitu. Biar jangan kita perlu apa nge-define time step-nya itu kebanyakan gitu. Karena kalau kita pengen ngecek segitiganya Mas, ya kita harus bikin ya kurang lebih kayak 5 second atau 10 seconds gitu. Biar lebih cepat. Kurang lebih seperti itu Mas Bima. Thank you Mas atas pertanyaannya. Ini aku juga baru ingat ini untuk movementnya belum dibatasi. Oke teman-teman, kurang lebih ini satu dulu ya. Kita tambahnya itu kita lingkup di dua kesatuan kita ngelihat ya. Ini movement to degree of itu seperti apa gitu. Oke teman-teman, sip. Kalau kan ini ya untuk kesan punya di 15 menit. Oke, baik teman-teman. Silakan teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan juga boleh teman-teman kita diskusi seperti biasa.
Oke, teman-teman. Baik. Oke, next. Ini bakalan coba kita bahas dulu, teman-teman ya. Mungkin masih ada dari teman-teman ini yang belum paham kira-kira cara memodelkannya. Bagaimanapun dari yang aku lihat pada kolom chat baru beberapa ya, itu yang meng-sign gitu dari hasil case study yang pertama ini. Nah, oleh karena itu ini aku bakalan coba review dikit, teman-teman. Ini kira-kira kita memodelkannya bagaimana untuk yang displacement ini. Karena kalau kita eh, belum bisa ya, teman-teman ya, ini untuk memodelkan case study ini ya, yang untuk case study yang berikutnya ini juga bakalan rada makan waktu juga nantinya gitu untuk kita memodelkan interaksinya gitu. Karena yang case study berikutnya ini kita bakalan coba bahas ya, teman-teman ya. Em, itu adalah bagaimana gitu load ditransfer dari dua buah bar. Nah, itu kira-kira kita modelkannya kontaknya juga itu kira-kira nanti bakalan bagaimana gitu, teman-teman. Oke, baik teman-teman. Oleh karena itu ya, ini kita bakalan coba masuk lagi ke ansisnya, teman-teman. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari pertanyaan pada soalnya, teman-teman ya, ini pertanyaannya, kita ini diminta untuk memodelkan kontak ya, teman-teman ya. Ini yang pertama tuh frictionless. Oops, ya. Friction dan oke, cuman yang frictional aja ya berarti ya. Oke, maaf, frictionless dan frictional ya. Oke, baik teman-teman. Nah, ini kita bakalan coba bahas dulu ya. Ini yang frictional kira-kira kita mau modalkannya bagaimana. Nah, ini kita tetap pakai plat kita yang tadi aja, teman-teman. Nah, ini kalau misalnya kita balik lagi ya ke yang kontak tool tadi, ke kontak region tadi, teman-teman ya. Ini dia udah ke setting, dia tuh berupa frictionless. Nah, oke, nah, tapi ini kalau bagi teman-teman, ini kalau misalnya belum ke setting ya, dia tuh berupa frictionless. Nah, ini nanti itu tinggal diubah dulu aja. Ini bentuk interaksi atau bentuk kontaknya itu ke frictionless. Nah, jadi yang berikutnya itu adalah teman-teman. Nah, ini kita coba make sure lagi nih. Karena kita berbicara tentang kontak ya, ini yang time settingnya ini jangan lupa teman-teman ubah aja ke jadi 3 second gitu untuk step and time-nya. Biar nanti itu kita bisa memodelkan displacement atau pakai force atau pakai yang lain itu selama 3 second gitu. Ya kita juga boleh pakai force pakai yang lain tuh teman-teman. Nah, tapi ini kita coba ya untuk menggunakan tool displacement kira-kira bakalan seperti apa gitu teman-teman ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat teman-teman, ini yang dari soalnya kalau untuk yang frictionless sama yang friction ya, ini kita sama-sama menggunakan movementnya itu kita limit di 2 aksis saja gitu. Pertama yang di Y sama X gitu. Nah, ini kira-kira bakalan seperti apa bentuknya gitu. Nah, jadi skemanya itu teman-teman kita bikinnya itu seperti ini aja. Untuk yang di X, pada yang di X aksis doang teman-teman, itu kita harus eh, kasih aja itu displacement-nya dengan nilai di bawah 1, teman-teman. Takutnya, teman-teman, kalau kita berikan displacement-nya itu pada apa bahasa nah itu eh, bentar teman-teman, headsetnya masalah lagi. Oke, nice. Oke, oleh karena itu oleh karena itu ya teman-teman ya ini kita bikin aja ini di 0,1.
atau di 0,3 di poin 3. Terus ini pada detik pertama ya, pada detik 0 dia gerak dulu tuh ke X1, kita gerakin juga dia ke ini misal di poin 2. Terus pada pada detik ketiga kita tarik lagi aja ke X minus poin 3. Dan pada detik ke 3 atau pada detik yang paling akhir, nah ini kita balikin lagi aja dia tuh ke arah bawahnya gitu teman-teman. Atau kita kasih aja minus poin 2 atau minus 0,2 untuk arah dari pergerakannya teman-teman. Nah, ini kita coba solve dulu. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita lihat teman-teman ya. Nah, ini dari displacement yang terjadi. Ini apa seolah-olah kita nggak melihat adanya movement apa-apa. Nah, ini tapi kalau misalnya teman-teman lihat ya, yang dari bagian atas dia tuh apa tuh bahasa tuh dia tuh menekan yang bagian bawah gitu. Nah, plat yang bagian bawah gitu karena displacement dua arah yang kita kasih tadi gitu. Nah, yang ujung-ujungnya ya load-nya atau besaran nilai dari si displacement itu nanti itu dia juga bakalan mentransfer energi gitu ke plot yang di ke maaf ke plat yang di bawahnya gitu. Nah, ini kita juga bisa lihat lebih dalam ya kalau untuk bagaimana dia tuh memberikan impact berupa stres. Nah, nanti itu bakal jadi seperti ini teman-teman bentuknya kalau untuk kasus yang frictionless. Kalau dengan skema time stepping tiga, tiga, 3 second tadi yang kita berikan gitu. Nah, bentuknya bakalan jadi seperti ini. Nah, tapi misal teman-teman, kalau dari teman-teman itu pengen coba aja gitu ya. Ini misal kita anggap aja yang di X ini kita bikin free, terus yang displacement yang di Y aksis ini kita bikinnya itu jadi cukup gede lah gitu di 1 mm. Ini kira-kira ya bakal apa yang bakal terjadi gitu kira-kira. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat, ini yang si plate yang atas ini, nah dia bakalan hilang teman-teman. Karena besaran displacement itu jadi jauh banget gitu. Nah, dia bakal jadi gerak seperti itu, ujung-ujungnya bakalan ketarik karena nilai 1 mm ya untuk kasus plat ini itu pada dasarnya cukup gede teman-teman. Oke, kurang lebihnya bibirnya yang akan terjadi seperti itu, teman-teman. Nah, bagaimana berikutnya kalau misalnya untuk kontaknya, teman-teman, ya kita kasih yang frictional. Nah, untuk yang frictionless sama frictional ini tuh bedanya ini ya cuman di nilai koefisien gesek aja, teman-teman. Dan kita beri aja nilai koef geseknya itu di 0,2. Karena kalau kita beri satu itu bakalan cukup gede ya nilainya nantinya dan waktu kita modelkannya itu mungkin kita nggak bakal bisa ngelihat itu movement dari si plate-nya ini dengan kontak yang kita kasih itu bahkan seperti apa bentuknya teman-teman. Oleh karena itu kita beri untuk nilai dari friction coefficient-nya itu di 0,2. Ini kita coba lagi teman-teman untuk bikin movementnya pada X and Y axis. Ini kita bikin dulu di 0,2 aja teman-teman. Ini kita bikin 0. Terus ini kita bikin 0 juga. Oke, berarti ini kita bikin di minus 0,2 atau di minus 0,2 ini kita juga bikin di minus 0,2 aja teman-teman. Oke, ini nanti itu kita coba solve dulu. Kira-kira bentuknya bakal dengan kontak yang kita berikan tadi itu kira-kira bentuknya bakal seperti apa. Nah, ini kita coba lihat lagi teman-teman ya. Oke. Nah, ini bentuknya rada-rada mirip. Nah, tapi untuk movementnya ini tuh cukup ya apa cukup kagak bisa kita lihat ya karena dari faktor koefisien gesek tadinya teman-teman. Nah, tapi kalau untuk energi yang ditransfer ini kita bisa lihat lah ya. Ini juga cukup kontras ya bentuk energi yang ditransfer ke plat yang ke bawahnya karena awalnya kita menggunakan displacement ya. Terus karena adanya plat yang
yang di bawah itu kena teken gitu teman-teman, nah dia juga bakalan kena deformasi gitu. Nah ini kita lihat ya bentuknya juga cukup mirip ya dengan yang frictionless. Nah tapi untuk movementnya ini nggak cukup bisa kita lihat gitu teman-teman. Nah ya kalau misalnya dari teman-teman pengen lihat ya ini kira-kira movementnya seperti apa. Nah itu balik lagi nanti itu ke model yang pengen teman-teman bikin gitu. Bisa aja untuk nilai friction coefficient-nya ini itu kita degradasi aja atau kita turunkan aja ke 0,2 teman-teman. Maaf ke 0,1 gitu. Atau untuk nilai displacement-nya juga bisa diperbesar nantinya. Oke, sip. Kurang lebihnya teman-teman untuk yang kontak ya pada case study kita tadi ya seperti itu. Nah, yang berikutnya kita bakalan coba lagi bahas ini kasus yang nantinya tuh bakalan apa nih? Bakalan sangat berkaitan juga dengan kontak ini yang nantinya kita bakalan coba ya untuk untuk memodelkan bagaimana deformasi yang terjadi gitu antara dua buah silinder gitu. Waktu yang satu silindernya ini kita kasih force. Nah, yang di bawah ini tuh dia bakal dampaknya bakal seperti apa. Nah, konsepnya bakal mirip dengan kasus yang ini, teman-teman. Tapi ini bakal kita coba bahas untuk yang setelah ini, teman-teman. Oke, nah mungkin dari admin kalau ada games boleh Kak, karena ini waktunya aku pikir sangat cukup untuk kita apa nih games buat terakhir kali Kak. Halo Kak. Halo Kak, admin. Mana admin nih? Halo Kak, tes tes Kak. Untuk suaranya belum masuk Kak. Halo Kak. Tes Kak Ridwan. Oke. Oke, masuk Kak. Iya Kak, boleh Kak kita games dulu karena waktunya cukup kok Kak untuk Oke, oke. setelah topik berikutnya. Oke, kayak lagi iklan ya berarti. Sorry ya Kak, tadi sempat error di voiceku. Oke, nggak apa-apa Kak. Oke, Oke, baik. silakan Kak. Jadi kali ini kita gamesnya bakal kita kerjakan bareng-bareng ya teman-teman. Aku izin off cam karena takut sinyalnya nggak kuat juga. Jadi gamesnya seperti ini. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah terlihat teman-teman? Boleh dibantu Sudah Kak. reaction-nya? Sudah Kak. Sudah? Oke. Ini mah tentornya pernah ini. Oke, ini perlu partisipasi dari teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman nanti bisa pakai annotate-nya untuk game kali ini ya. Jadi harapannya kita bakal menyelesaikan bareng-bareng games ini kayak gitu. Oke, jadi rules dari gamesnya adalah kita cari diferensiasi dari dua gambar ya. Terus nanti kita lingkari aja pakai annotate. Oke, kita coba dulu. Pasti udah ready semua. Nah, kita coba dulu di games yang pertama ini. Coba dicari perbedaan antara gambar satu dan juga gambar dua dengan cara dikasih annotate. Kayak gitu. Oke, tentornya semangat nih. Yang lain boleh banget ikut juga. Ayo, bisa kan? Oke, lidah anjingnya. Tapi ini dong boleh langsung digambar aja, Kak. Gitu ya. Jadi nanti tahu nih siapa aja yang berpartisipasi. Oke, ada lagi. Selain tentornya, ada lagi.
Yang warna hijau siapa nih? Udah lagi? Sudah? Apa ya yang berbeda dari anjing coklat itu? Kayaknya sama deh. Semua anjingnya coklat deh. Oke, ternyata banyak ya. Matanya cukup jeli. Next, ini tadi yang ikut siapa aja ya? Oke, ada Kak Bima. Oke, ada Kak Ridwan juga. Kayaknya udah habis ya. Ada lagi yang nemuin? Kayak lagi balapan nyari something. Oke, next. Aduh, bentar ini lagi. Wait, aku bersihkan dulu. Oh, udah bersih. Coba dicari 5 titik ya. Ini gampang lah, sorry kepencet. Oke, coba dicari 5 titik dari kedua gambar ini ya. Oke, Kak Bima. Selain Kak Bima, kayaknya ini pesertanya ada 20.000 deh. Oke, ada lagi. Satu, dua, tiga, empat. Masih 4 ya? Satu lagi ada di mana ya? Oke. Oke deh, good. Udah 5 ya. Kita next. Cepet berarti orang-orang ini ya. Kita close dulu. Clear all drawings. Oke, ini agak cukup sulit ya. Coba dicari deh diferensiasi dari dua gambar ini. Kalau nggak salah ini ada banyak sekali. Aku juga lupa. Oh, sorry kepencet. Oke, blanketnya. Then for the next. Oke, make up. Oke, ada lagi. Kalau bisa kalau ada yang majuin lagi, colornya yang beda ya. Jadi tahu siapa aja yang ikut. Oke, ada lagi. Absennya apakah sudah Kak? Absennya belum. Games dulu ya. Habis ini baru absen. Sudah? Nggak ada lagi? Bener? Oke. Apa itu mah ditambah sendiri? Nggak ada lagi? Bener? Deal? Masa nggak ada lagi? Ada kok. Satu. Katakan nyerah kalau udah guys. Oh, masih ketemu ternyata. Udah nggak ada lagi nih bedanya. Ada nggak sih di sampingnya meja itu ada something yang muncul dan ada yang nggak muncul. Udah beneran fix. Karena kalau desainer kan harus detail ya. Jadi ini kita melatih kedetailan. Udah fix, deal. Coba aku tambahkan lagi deh. Sebenarnya ada ini guys. Tapi ini aku kepencet sorry. Di ujung sini, di ujung di sini kan ada ya. Ini nggak ada.
alis di boneka itu ya. Oke deh, kita kalau semua coba di kolom chat deh ada berapa emoji yang beda. Beda itu artinya sedih gitu karena kan kebanyakan lagi bahagia dan ada beberapa yang sedih. Coba kita tes kejelihan ya. Jadi boleh dicoret-coret deh. Kapan lagi balik jadi ini kan toddler gitu kan. Jadi kita harus exercise. Oke, jadi totalnya ada berapa Kak? Kak Bima, Kak Ridwan. Apa lagi nih yang join? Kak Rivaldo tadi join nggak? Kak Dimas, ada 5, ada 4. Ada lagi? Satu, 2, 3, 4, 5. 5 per berapa ya? Ini 4 kali. Jadi di sini ada 5 per 60. Ya, oke, jadi matematika. Ya, jadi harapannya memang kesedihan kita kita minimalize gitu ya. Kita minimize karena dibandingkan dari kesedihan itu pasti ada banyak kenikmatan yang harus kita syukuri tiap hari gitu. Jadi ada sedikit hikmah dari games hari ini ya. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah join untuk gamesnya dan yang belum semoga bisa join dan berpartisipasi di next games. Udah Kak Ridwan, saya kembalikan ke Kak Ridwan. Terima kasih guys. Oke Selamat Kak, terima berbagi kasih Kak. kembali. Oke. Absensi Oke akan aku teman-teman. kirim ya. Oke teman-teman, ini karena untuk fokus kita juga udah ke kumpul lagi ya karena udah pendinginan dikit. Nah ini kita coba ya untuk bahas ini. Nah ini teman-teman. Nah ini kira-kira kan kalau misalnya kita lihat aja teman-teman ya, ini secara logiknya. Kalau ada dua plat, ini kalau misalnya kita tekan apa nih untuk yang di silinder pertama, misalnya ini kita kasih force, pasti impact dari force itu juga bakalan ada gitu ke silinder yang kedua gitu. Kalau kita kasih arah itu ke arah bawah. Nah, untuk fenomena seperti itu, bagaimana sekiranya kita bisa modelkannya gitu? Waktu kita apa menggunakan konsep kontak ini pada ANSYS ini gitu agar kita bisa apa nih memodelkan fenomena seperti ini dan yang udah kita bayangkan pasti kalau ini kita tekan yang silinder pertama pasti ada impactnya gitu atau sekurangnya ada force lah yang ditransfer juga ke si silinder kedua. Nah, oke, ini yang untuk case study kita berikutnya teman-teman. Nah, baik ini yang paling pertama ini aku kirim dulu teman-teman agar kita bisa untuk apa nih namanya untuk modelkan juga ya ini bareng-bareng nanti itu bagaimana sekiranya ya untuk interaksi yang nanti itu bakalan terjadi gitu. Nah, itu untuk partnya udah aku kirim bukan part sih untuk apa nih eh untuk bendanya itu udah aku kirim ke grup teman-teman. Nah, baik kalau gitu teman-teman kita coba ya ini untuk memodelkan untuk case yang berikutnya. Ini kira-kira bentuknya bakalan seperti apa? Bentar, ini kita searching lagi. Oke, baik. Sip teman-teman, kalau gitu ini kita coba, ini kita close dulu aja untuk menghindari adanya error-erroran. Dan yang berikutnya teman-teman, ini kita add aja satu static structural mana dia. Oke, seperti biasa ini yang si silinder itu kita import
ke ansisnya seperti biasa untuk yang format STEP-nya teman-teman. Nah ini oke. Sip. Ini partnya udah kita import ya. Nah ini kalau teman-teman lihat teman-teman, dia nempel ini. Bener kayak yang dalam arti kata ini ada connections-nya gitu atau ada kontaknya. Nah, oleh karena itu waktu teman-teman lihat ini eh, kita bisa apa? Bisa nge-define kontaknya. Nah, tapi untuk kasus yang seperti ini teman-teman ya, karena kita pengen apa ngelihat ya bagaimana bentuk force yang nanti itu ditransfer. Nah, ini nggak perlu kita ubah ini yang by default dia udah langsung nge-detect ya bentuk kontaknya bounded. Biar kita bisa tahu ya ini maksimum force yang ditransfer itu seperti apa gitu. Nanti kalau kita pertimbangkan juga adanya friction, eh itu nanti teman-teman ya bakalan berdampak juga ke besaran displacement yang harus kita berikan gitu. Kalau misalnya kita pakai juga untuk yang friction gitu, untuk bentuk kontaknya gitu. Oleh karena itu kita pakai bonded agar kita tahu berapa maksimum force atau displacement yang nanti itu ditransfer ke si silinder 2 ini teman-teman. Oke, baik teman-teman. Oleh karena itu ini kita pastinya yang paling penting ya ini kita bikin dulu mesh-nya. Ini kita bikin auto meshing aja teman-teman. Karena kita nggak mempertimbangkan akurasi ya. Nah ini kalau misalnya kita lihat lagi teman-teman dari si case study-nya. Ini atas kita bikin fix, yang di sini juga kita bikin fix. Yang dalam arti kata ini ya kayak ada semacam dua cantilever beam gitu yang berdekatan satu sama lain. Oke, sip teman-teman. Yang berikutnya itu karena kita pengen ya untuk memodelkan bagaimana bentuk interaksinya, ini kita menggunakan displacement sebesar 2 mm ke arah bawah pada detik kedua, 2 mm ke arah detik ketiga. Ini teman time step-nya ya. Dan yang berikutnya ini nantinya si bagian ujungnya ini pada silindernya kita berikan displacement. Biar teman ini untuk tabular datanya ini kita import dulu aja. Maaf, kita menganalisisnya based on tabular datanya gitu. Ini kita bikin detik pertama, terus ini kita insert juga untuk detik kedua. Besarannya ini adalah sebesar 2 mm. Nah, jadi ini karena kita pengen pengen menggoyang gitu teman-teman ya si beam yang di atasnya ini itu. Jadi ini kalau misalnya kita lihat dari originnya, kalau kita tarik ke atas dulu, berarti kalau 2 mm geraknya ke arah bawah dulu, terus minus 2 dia geraknya ke arah atas lagi, kita bikin 2 lagi geraknya ke arah atas lagi teman-teman. Kalau lebihnya seperti itu, ini kita coba lihat untuk yang stressnya juga. Oke, nah ini kalau misalnya kita play ya teman-teman ya, untuk videonya ini, nah ini dia. Ups, ini terlalu lama ya. Nah, kurang lebih teman-teman ya, bentuknya itu nanti tuh bakal jadi seperti ini.
bakalan ada force yang ditransfer gitu. Karena maaf, bakalan ada energi yang ditransfer gitu, yang nantinya itu bakal menyebabkan adanya displacement pada silinder kedua, yakni yang bagian bawah gitu. Nah, ini sih juga teman-teman yang juga jadi satu manfaat juga ya, kita bisa paham gitu tentang kontak ya, agar kita bisa menganalisis fenomena seperti ini teman-teman, atau kita bisa memodelkan bentuk fenomena yang seperti ini. Oke, baik teman-teman. Sampai bagian sini kira-kira dari teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan, nah yang berikutnya aku pengen dari teman-teman untuk mencoba ya, ini untuk memodelkan kasus yang seperti ini. Nah ini kira-kira bagaimana caranya memodelkannya. Oke, yang nextnya ini kita hands on, dan yang seperti biasa teman-teman, aku pikir ini untuk apa? Untuk 10 menit ini kita coba bareng-bareng, dan juga ada nanti itu jika ada terkendala ini waktunya udah cukup banget lah gitu teman-teman. Oleh karena itu ini kita dengan ini dari teman-teman masing-masing mencobanya sama 10 menit, dan jika ada pertanyaan boleh banget teman-teman, kita open discussion aja gitu. Oke, baik baik kalau gitu boleh langsung dan untuk chat-nya juga sudah dikirim ke Telegram. Baik teman-teman, kalau gitu langsung mulai aja selama 10 menit. Oke, semangat teman-teman.
Oke, baik teman-teman. Ini ya, karena ini pada dasarnya kita udah hampir sampai ya di ujung untuk kontak tool yang untuk pada bagian ANSYS fundamentalnya. Dan emang ini pada dasarnya teman-teman kalau kita bahas ini untuk yang kajian lebih advance-nya nanti tuh bakalan banyak lagi bentuk analisis yang nantinya bisa kita lakukan. Misal em, yang cukup common teman-teman itu kita bisa menganalisis seberapa efisien gaya pengereman gitu. Yang nanti itu kita bisa memodelkan yang si bagian remnya itu sama yang dengan yang si disc brake-nya itu teman-teman. Nah, itu nanti kita bisa ngecekin tuh pada rentang waktu tertentu itu seberapa besar gaya yang apa seberapa besar gaya gaya pengeremannya dan nanti itu bentuk heat transfernya bagaimana, bentuk deformasinya. Nah, itu kalau untuk yang lebih advance kita bisa memodelkannya juga sampai ke tahap seperti itu teman-teman. Nah, tapi itu nggak pakai static structural ya teman-teman. Itu biasanya pakai transient atau yang eksplisit. Nah, tapi itu di luar scope lah untuk kita berdiskusi untuk topik diskusi kita gitu pada pagi hari ini gitu, yang untuk tentang kontak tool gitu. Nah, tapi emang pada dasarnya untuk yang pada apa nih pada akademik riset biasanya itu kita jarang banget pastinya untuk menggunakan kotak-kotak tool yang kayak gini teman-teman. Nah, terus ini statusnya ya penting nggak penting lah kalau kalau teman-teman maksudnya untuk apa belajar ansisnya ini itu untuk yang di akademik gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang di industri pasti butuh banget lah untuk yang kontak tool ini untuk yang analisis ansis yang lebih advance-nya. Tapi ya yang aku harap dengan perkenalan yang kontak tool ini eh, ya ini udah cukup lah gitu untuk menjadi fundamental bagi teman-teman bagaimana memodelkan bentuk interaksi antara berbagai benda nantinya gitu teman-teman. Sebentar ini. Ops. Oke. Baik, kalau gitu teman-teman, bentar, ini aku ada chat, sebentar dibalas dulu chat yang dari Zoom. Oke, baik. Ini pada dasarnya masih ada teman-teman ini satu case study lagi nih bagaimana caranya kita memodelkan load yang ditransfer ya. Ini dari apa nih? Ini pada dasarnya itu dari roda 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 kereta api. Nah, tapi ini untuk modelnya ini aku simplifikasi aja ini bagaimana kita bisa ngelihat gitu bentuk force yang nanti itu ditransfer dari si roda kereta api ini. Tapi ini masih dalam kondisi statik teman-teman ya. Kalau udah gerak, nah itu udah yang ke dynamicnya. Nah, tapi sebelum itu teman-teman karena ya untuk yang buckling kemarin ya, aku juga pengen share ini untuk fenomena heat induced buckling itu kira-kira kita menganalisisnya bagaimana gitu teman-teman ya. Nah, oleh karena itu teman-teman ini kita bakalan coba review dikit ya materi buckling yang udah kita bahas kemarin, tapi ini
yang lebih fokusnya ke heat induced buckling. Itu pada dasarnya nggak masuk ke apa ke silabus, tapi aku pengen share aja karena aku pikir itu bakalan jadi hal yang berguna juga bagi kita teman-teman. Bagaimana caranya kita memodelkan gitu di di ANSYS gitu untuk kasus heat induced buckling gitu. Nah, oke teman-teman, baik kalau gitu ini kita coba lagi buka ANSYS-nya. Ini kita coba close dulu aja. Ups, maaf, ini belum share. Sip. Nah, jadi teman-teman kalau kita berbicara tentang heat induced buckling, itu pada dasarnya kalau kita lihat sekilas teman-teman ya, itu adalah fenomena termostruktural pastinya. Nah, tapi bagaimana cara memodelkannya? Nah, itu kita coba bahas lebih lanjut teman-teman. Nah, ini karena masuknya itu ke termostruktural teman-teman ya. Oleh karena itu nanti kita bakalan langsung aja pakai dua dua card dulu, steady state thermal dan static structural pastinya. Nah, ini kita coba ambil aja satu buah part. Ini aku kirim dulu teman-teman ya partnya. Kita pakai part yang sederhana aja. Oke. Tapi ini aku coba pakai part yang aku kirim tadi ya. Oke. Nah, itu kita coba ya. Pengen ngecekin itu pada multiplier load berapa gitu akan terjadi buckling dan kita objektifnya itu adalah pengen melihat ya itu mode shape-nya bakal seperti apa gitu teman-teman ya. Oke, sip. Ini yang paling pertama seperti biasa teman-teman. Ini kita generate dulu mesh-nya. Sip. Oke, tapi ini mesh-nya kurang bagus ya. Ini kita coba sizing aja teman-teman. Oke, ini untuk di initial temperature-nya ini kita bikin aja di 22, kagak apa-apa. Nah, jadi pada bagian sini nantinya teman-teman ya, ini bakal ada flux ini kita kasih flux pada surface ini dan surface ini. Ini kita kasih flux itu sebesar 0,005 watt per milimeter aja karena ini udah gede banget nih nantinya untuk outputnya. Terus ya apa seperti yang juga udah kita bahas teman-teman ya waktu kita bermain pada heat, pasti dalam sebuah surface itu harus ada fenomena konveksinya gitu. Itu wajib teman-teman. Nah, jadi karena pada bagian depan sini sama bagian belakang ini itu tadi itu udah kita kasih flux yang mana itu bakal bikin konveksinya itu kecil banget teman-teman. Oleh oleh karena itu pada bagian situ kita nggak perlu menggambarkan adanya fenomena konveksi. Nah, cukup pada bagian sini aja. Nantinya itu bakalan terjadi fenomena konveksinya. Nah, untuk yang di bagian sini kita bisa import dulu. Kita pakai PR. Pakai R aja untuk datanya teman-teman. Datanya bisa kita impor. Nah, yang berikutnya itu adalah kita coba dulu aja untuk melihat ini kira-kira fluxnya juga bakalan seperti apa. Oke teman-teman, ini kalau misalnya kita lihat ya dengan heat flux tadi aja itu suhunya sampai 7.000 derajatan yang mana ya di 0,05 aja itu udah gede banget pada dasarnya teman-teman. Ini nanti yang ups. Oh ya Mas, astagfirullah lupa lagi. Maaf Mas, oh, oke ini bahkan aku coba ulang lagi ya Mas ya. Oke baik, nah ini kita coba lagi balik ke awal teman-teman. Maaf banget teman-teman ini lupa untuk apa untuk share screen-nya untuk mengubahnya. Nah ini kita karena bahasa itu di fenomena thermostructure pada dasarnya teman-teman ya. Kalau untuk heat induced buckling itu.
Nah, oleh karena itu, teman-teman, ini yang paling pertama ini kita set dulu aja ini boundary condition pada steady state thermal. Nah, jadi yang tadi itu, teman-teman, untuk boundary condition yang udah di setnya itu adalah ini heat flux-nya ini aku bikin aja di 0,01. Nah, terus yang pada phase ini, phase ini dan phase ini bakal ada heat flux-nya gitu, teman-teman. Heat flux yang masuk ke si beam ini. Nah, terus yang berikutnya ya pastinya kalau ada heat yang masuk pasti ada heat yang keluar dan pastinya itu karena faktor suhu ambien keluarnya itu dengan konveksi, teman-teman ya. Nah, oleh karena itu, teman-teman, ini kita juga set ya fenomena konveksinya tadi, teman-teman. Nah, tapi untuk nilai dari si film koefisiennya ini aku ambil dari data yang udah ada di ANSYS-nya. Nah, ini kita ambil untuk nilai dari film koefisiennya itu adalah untuk pada stagnan R-nya. Untuk kasus simplified case. Nah, ini kita ambil aja dari si tabular datanya itu, teman-teman. Oke. Nah, berikutnya ini phase yang bagian sini ini kita bakalan terjadi gitu ya fenomena konveksi. Nah, itu karena apa? Ini aku izin untuk mengulangi lagi, teman-teman. Karena pada bagian sini ini udah ada dua buah fenomena maaf, dua buah heat yang nanti itu ditransfer gitu. Yang mana nanti itu konveksinya bakalan kecil banget atau yang dalam arti kata nanti itu negligible ujung-ujungnya, teman-teman. Oke, baik teman-teman. Nah, yang berikutnya semua variabel udah kita set up. Ini tinggal kita solve aja. Oke, ini kurang lebihnya teman-teman ya. Bentuk heat yang nanti itu bakal ke transfer pattern-patternnya juga dari color mapnya. Oke, ini karena udah kelar. Ini kita balik lagi ke yang si static structural. Tapi ini kita update dulu aja project skematiknya. Oke, ini nggak apa-apa. Ini kita close dulu aja. Terus kita transfer lagi ke data baru karena takutnya itu untuk thermal load-nya teman-teman ya itu nggak ke transfer secara proper nantinya gitu. Oleh karena itu ini kita coba transfer data to new lagi aja, to new static structural. Dan ini kita buka lagi untuk ANSYS mechanical-nya. Body load aman, oke sip. Oke teman-teman, bentar. Aku
Oke, maaf teman-teman tadi lagi ada telepon. Oke, nah nextnya ini kita karena untuk loadnya itu udah berhasil teman-teman ya, udah berhasil kita transfer juga. Ini karena kita pengen ngecekin ya, ini fenomena dari backlink itu bahkan seperti apa ya. Nah, ini kita untuk yang di bagian sini itu kita bikin aja permodalannya ini kita lock yang di bagian atas ini yang nanti itu formatnya bakal jadi seperti ini teman-teman kurang lebihnya untuk kita mencek backlinknya. Nah, oleh karena itu yang berikutnya ini kita ambil aja satu output yang berupa total deformation. Oke, nah ini kita udah dapat teman-teman ya ini bentuknya apa bentuk load yang disebabkan oleh heat yang kita gunakan tadi gitu alias thermostructural load-nya. Nah, yang berikutnya ini karena semua ya ini udah centang hijau teman-teman. Nah, yang berikutnya itu adalah ya ini kita tinggal ngecekin buckling yang terjadinya dengan agent value buckling. Nah, yang nanti itu teman-teman tinggal ngeset aja mode shape-nya pengen berapa gitu. Nah, nanti itu kita bisa ngecekin probabilitas atau besaran multiplier yang nanti itu bakal menyebabkan bucklingnya nantinya teman-teman. Oke, ini udah. Ini di analisis settingnya kita bikin mode-nya 10 misalnya. 5 aja deh. Dan berikutnya ini kita coba cek ya teman-teman ya. Ini total ya dari deformation aja. Sip. Ini bisa langsung kita solve untuk ngecek ya heat induced buckling. Atau ya itu yang kemarin juga ada untuk permodelannya teman-teman ya itu yang kita pakai untuk rel kereta. Nah, itu pada dasarnya itu bisa teman-teman coba aja untuk bikin permodalan backlink itu yang dari si rel kereta itu kira-kira bakal jadi seperti apa. Nah, oke. Ini kita coba lihat dulu semua resultnya dan kita lihat ini multipliernya kira-kira. Wah, nah ini kan juga seperti yang pernah kita bilang kemarin juga teman-teman ya. Kalau multipliernya minus ya seperti ini pasti dia tuh dengan hit yang kita kasih tadi ini untuk kemungkinan bucklingnya yang seperti ini udah pasti akan terjadi buckling pada dasarnya untuk si structure-nya teman-teman jika ya kita pengen melihat ya untuk si hit induced bucklingnya. Nah, besaran dan juga besaran deformasinya itu di 1 mm. Nah, tapi ya untuk gambarnya kalau misalnya teman-teman lihat ya, misalnya kayak kasus pada break kemarin itu waktu kita beri hit atau apa itu kemarin waktu yang soal yang aku kasih itu perpindahan breaknya kayak langsung miring banget gitu apa ke 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 arah depan. Nah, itu pada dasarnya emang untuk animasi dari ansisnya itu ya cukup berlebihan pada dasarnya teman-teman. Nah, tapi itu ya cukuplah untuk memberikan gambaran kepada kita ya. Ini arahnya ke apa? Arah dari deformasinya tuh ke arah mana dan nanti itu seberapa parah bentuk deformasi yang mungkin terjadi gitu. Nah, itu juga mirip dengan kasus kayak gini, teman-teman. Displacement-nya ini hanya di 1 mm, tapi untuk pecahnya ini kalau misalnya teman-teman lihat untuk yang di bentuk ke apa bentuk deformasinya ini jadi cukup besar juga gitu ke arah aksis-aksis yang lainnya teman-teman. Ini kalau misalnya kita lihat ini bagaimana bentuknya. Oke, seperti ini. Oke. Nah, inilah kurang kurang lebihnya teman-teman ya bentuk buckling yang akan terjadi dan nanti itu dari teman-teman juga si buckling analisis ini kita validasi lagi itu ke statik atau ke thermal dan nanti itu kita bisa ngecekin modal responnya gitu atau respon vibrasinya itu bakal seperti apa gitu untuk yang pada kasus ya heat induced buckling ini untuk mencek kasus yang post bucklingnya bahkan seperti apa. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk yang heat induced buckling ya. Ini yang nggak sempat ke cover dari topik yang kita bahas pada hari hari Sabtu kemarin. Kurang lebih cara kita memodelkannya seperti itu teman-teman.
Baik, ini pada dasarnya ma- masih ada teman-teman ya, ini satu objek lagi yang belum sempat kita bahas ya. Dan ini bakal aku bikin PR aja, dan nanti setelah kelas ini bakal langsung aku kirim aja untuk PR-nya dah. Dan aku rasa teman-teman untuk topik pembahasan kita pada pertemuan kali ini ya, ini udah cukup banget. Dan seperti biasa teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan atau pengen open discussion ya boleh banget. Dan juga karena ini waktunya juga udah hampir habis teman-teman, dan aku rasa juga nggak bakalan cukup ya untuk kita bahas yang kasus yang si ada rel, ada roda itu dalam rentang waktu yang tersisa. Kalau begitu teman-teman, itu kita bikin PR, dan juga untuk pertemuan kali ini bakalan aku tutup. Nah, tapi ya kalau pengen berdiskusi aku open aja, tinggal WhatsApp aja teman-teman. Baik, kalau gitu teman-teman, karena kelasnya juga udah kelar ya teman-teman.